Bismil- Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Sahabat sekalian, Alhamdulillah di saat ini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Melanjutkan materi tentang ilmu balaghah, ilmu ma'ani, lalu ada ijaz. Ijaznya ini ijaz hadaf dengan cara membuang. Tempo hari yang belum itu adalah kalau man'utnya sudah, kalau naatnya belum. Karena memang butuh referensi untuk mencari ijaz hadap ini. Nah, alhamdulillah saya udah menemukan ini suratnya, surat, mari sama-sama kita buka surat. Oh ini, mohon maaf salah, ini surat Al-Kahfi ayat 97, ayat 79. Surat 18 ayat 79 ya. Surat 18 Bismillah. ayat 79 Al-Kahfi. Ya. Surat 18 ayat 79, mohon maaf ini surat 18 ayat 79 Al-Kahfi ayat 79. Bismillah. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Jadi surat Al-Kahfi surat 18 ayat 9 ayat 79 ini bercerita tentang kisah Nabi Khidir sama Nabi Musa. Bisa ya. Kalau Nabi Khidir melubangi perahu, Perahu ya. Nabi Musa nggak paham kenapa sampai melubangi, kenapa Nabi Khidir sampai melubangi ya. Ternyata si Sapinah itu, perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut, yang maluna fil bahri, yang ya bekerjanya di laut, berarti kemungkinan mencari ikan. Lalu fa'aratu, kata Nabi Khidir, aku berniat untuk merusaknya. Nah, ini dia merusaknya. Kenapa merusaknya? Nah, ini jawabannya wakana, karena terbukti waru'ahum, nanti di belakang mereka akan ada perahu malikun, milik raja. Si raja itu Yahudu akan mengambil kula safinatin, kula itu setiap safinatin, safinatin itu adalah perahu, gosbah secara paksa. Jadi intinya Nabi Khidir melubangi perahu milik orang miskin yang bekerja di laut, kemungkinan nelayan. Kenapa Nabi Khidir melubangi? Karena nanti akan ada raja yang akan mengambil setiap perahu, Nah, mungkin timbul pertanyaan, kenapa Nabi Khidir melubangi? Apakah setiap perahu yang diambilnya atau hanya yang perahunya yang baik saja gitu? Apakah perahunya yang baik saja atau yang rusak pun akan diambil? Logikanya, kalau Nabi Khidir melubangi berarti perahunya rusak, berarti nanti nggak akan diambil oleh si raja itu. Raja Nah, itu. kan logikanya seperti itu. Ya. Nah, ini kisah ada di surat Al-Kahfi ayat 79. Kalau kita lihat ini seperti apa? Seperti lurus-lurus aja. Seperti dohir semua. Termasuk di terjemahannya juga wakana waro'ahum maliku yahudu kulla safinatin gosba, akan merampas setiap perahu. Kalau setiap perahu seakan-akan perahu yang baik atau perahu yang rusak juga mau diambil.
Kan gitu ya. Kalau Iya. ini merampas setiap perahu tanpa ada penjelasan, itu seakan-akan semua perahu. Nah, ternyata di tafsir perahunya itu adalah perahu yang baik. Mhm. Jadi perahu yang diambil oleh raja itu adalah perahu yang baik saja gitu. Nah, baik. Coba itu dari mana datanya? Itu dari tafsir Ibnu Katsir bahwa yang diambil itu hanya perahu yang baik saja. Nah, berarti di sini ada ijaz hadap. Coba kita lihat dengan membuang kata, ya kalau yang tempo hari ada mudhof yang dibuang, ada mudhof ilaih. Ada man'ut, Iya. tapi naatnya enggak. Ada huruf juga yang dibuang. Nah, sekarang kita cari apakah eh, naat itu bisa dibuang gitu. Nah, ini kalimatnya. Nah, surat 1879. Wakana dan terbukti waro'ahum di belakang mereka malikun ada seorang raja. Berarti nanti kan Nabi Khidir, Nabi Musa sama si perahu itu kan berarti diam ya. Diam karena Mhm. Nabi Khidir melubangi si perahu. Nah, nanti akan ada apa? Si perahu raja akan datang di belakangnya, maksudnya yang menghampiri mereka, malikun seorang raja, Yahudu yang akan mengambil kula safinatin gosba, kula safinatin setiap perahu gosban dalam keadaan memaksa. Jadi ngambilnya paksa. Nah, sekarang kita Merampas. kita hubungkan kenapa Nabi Khidir melubangi. Berarti Nabi Khidir itu sudah tahu bahwa kalau perahu itu dilubangi, nggak akan diambil oleh raja. Jadi Hmm. kalau perahu itu Ya, dilubangi kan bocor, bocor rusak. Kalau rusak rusak. berarti nggak akan diambil oleh si raja. Kalau begitu si raja ini hanya akan mengambil perahu yang baik Bagus. saja, yang bagus, yang bagus. Nah, perahu yang bagus. Kira-kira yang bagus itu apa? Perahu yang bagus. Kalau yang bagus itu kan berarti naat. Nah, ternyata kula safinatin gosba setiap perahu setiap perahu yang diambil secara paksa. Ini seperti lempeng tanpa apapun ya. Padahal ini asalnya. Nah, kira-kira apa? Ini ada naat yang dibuang. Hmm. Perahu yang kan tadi yang diambil itu yang baik saja atau perahu yang tidak Ya, juga akan diambil. yang Ternyata bagus saja. yang diambil itu yang bagus saja. Apa berarti yang bagus saja? Nah, kullu sapinatin solihatin. Gosba. Jadi yang akan diambil atau raja itu wa wakana waru'ahum malikun. Ya'khudhu kulla sapinatin solihatin. Hmm. Gosba. Jadi si raja Kula. itu malikun akan mengambil kulla sapinatin setiap perahu solihatin yang kondisinya baik. Perahu yang baik. Jelas. Gosba mengambilnya memaksa. Jadi akan diambil secara paksa perahu yang baik saja, Yang bagus. yang bagus saja. Loh, kenapa ini solihatin yang baik saja? Karena Nabi Khidir merusak perahu milik si orang miskin yang tadi bekerja di laut. Berarti kalau perahu rusak akan diambil nggak oleh si raja? Nggak, Tidak. nggak akan diambil. Nah, ini Nah, berarti ada kata solihatin. Coba solihatin. Sama nggak dengan safinatin dari fisiknya? Sama. sama Sapinatin ada tamar sama butoh, berarti muas. muanas. Anas. Nah, Kemudian mana? sapinatin, Nah, kasroh, majrur. Ini juga majrur, Ya. solihatin. Lalu sapinatin, apa? Tunggal. Ini juga tunggal. Ya. Irobnya, apa? Nakiro, sapinatin, tanpa alif lam, ini juga solihatin. Berarti Ya. solihatin itu adalah apa? eh, Kata sifat Kata yang atau naat ya, dibuang. untuk yang Dibuang. mengikuti sapinatin. Nah, ini dibuang. Ada nggak di Al-Quran?
solihatin? Nggak Nggak ada. ada. Tidak. Ustaz. Tapi lawan bicara itu akan paham bahwa yang diambil itu adalah perahu yang baik. Kenapa perahu yang baik? Karena tadi ada cerita bahwa Nabi Khidir itu sudah melubangi si perahu milik orang miskin itu dengan tujuan agar si perahu ini selamat. Nah, itu indikatornya. Ya. Berarti tidak setiap perahu yang diambil. Tetapi apa? Hanya perahu yang Rusak. kula safinatin solihatin. Hanya perahu yang baik yang diambil, kalau yang rusak Baik. tidak Tidak diambil. diambil. Nah, solihatin itu kan soleh, baik. Ya, jadi yang diambil oleh raja itu hanya perahu yang baik, Yang bagus. yang bagus. Berarti kalau nggak bagus, ya Tidak diambil. nggak diambil. Makanya Nabi Khidir merusak, melubangi perahu. Merah. Ya. Bahkan Nabi Musa aja sampai nggak lulus berguru kepada Nabi Khidir. Kenapa? Nabi Khidir cuma satu syarat. Apapun yang Nggak saya sabar. lakukan, jangan nanya. Sampai nanti Nabi Musa nggak sabar. raja. Nabi Musa nggak sabar. Karena Nabi Musa itu ilmunya dohir. Maksud dohir, apa yang dilihat itu yang dikomen. Nabi Musa dohir ilmunya. Tapi kalau Nabi Khidir mah dibalik yang dohir. Berarti apa? Yang tersembunyinya. Dan itu juga informasi dari Allah. Karena Nabi Khidir kan Nabi. Ya, jadi Nabi Khidir melubangi itu bukan inisiatif sendiri, tapi apa? Iya. Atas wahyu atau Dari ilham atau bahkan wahyu dari Allah. Allah. Nah, itu kan nyambung ya. mukjizat Nyambung. Insan. Nyambungnya kenapa? Ini ada kisah bahwa tadi dilubangi dulu si perahu milik orang miskin, ya nelayan lah. Berarti kalau kerja di laut itu. Nah, karena apa? Karena kalau sudah rusak, nggak akan diambil. Oh, berarti kula sapinatin itu nggak setiap apa? Nggak setiap perahu, tapi kula sapinatin solihatin. Setiap perahu yang bagus, yang baik. Nah, ini hanya bisa dipahami ternyata memang harus apa? Betul-betul ini harus ada referensi memang. Kalau tanpa referensi kan nggak bisa kelihatan. Nah, ini saya dapatkan dari suatu tulisan apa, akademis. Ini suatu tulisan di sebuah universitas negeri, ya, kalau Islam ya. Nah, dan ya artinya ini apa? Secara akademis bisa dipertanggungjawabkan dan apa ditafsir itu ada penjelasannya. Ya, kulla safinatin itu adalah yakni perahu yang bagus. Nah, cuman memang kalau ditafsir nggak dijelaskan bahwa itu adalah naat, enggak. Hanya perahu yang bagus. Kalau yang bagus, berarti kan nadanya Betul. nada Naat, apa ya. naat. Nah, ketika di perguruan tinggi, itulah diidentifikasi bahwa ini ada kata yang dibuang. Ternyata kata yang dibuangnya itu adalah naat. Nah, Kenapa naat? Karena dia ada manut safinatin. Perahu. Perahu yang bagaimana? Oh, kula safinatin solihatin. Setiap perahu yang baik. Nah, inilah ternyata dari ayat ini di surat Al-Kahfi ayat 79 ter apa ada aspek balaghahnya. Aspek balaghahnya adalah di sini ilmu ma'ani. Ilmu ma'aninya adalah ini ijaz. Ijaznya ijaz hadap, yaitu membuang, yaitu kata. membuangnya adalah kata berupa Kata. naat ya. Naat. Jadi yang dibuangnya naat. Berarti sampai sini sudah ada relatif cukup lengkap, ada huruf yang dibuang, betul-betul huruf bukan harf, huruf yang dibuang yaitu huruf nun yang di apa surat Maryam ayat 20. Kemudian juga ada mudhof, ya, ada mudhof Iya. ilaih, Ya. kemudian ada man'ut, dan ini ada Iya. ada naat. Naat. Ya, ini ada naat yang Ah. dibuang. Termasuk juga ada apa kemarin ada fiil sama maf'ul bihnya khalaqahunna. Nah, sudah ya.
ada apa? Ada fiil yang dibuang. Kemudian juga Tak, ada kalimat yang kalimat dibuang. yang dibuat. Ya, ada kalimat yang dibuang. Nah, itulah aspek-aspek yang ada pada ijaz. Ijaznya hadzaf ya. Jadi Ya. sudah relatif lengkap. Sebetulnya ada juga yang lain, nanti ada apa? Ada yang syarat sama jawab syarat itu mah sayanya belum bisa menjelaskan ya, perlu ini dulu, perlu diolah dulu. Ya, tapi segini juga relatif apa? Cukup memberi Sudah bekal ya bahwa ayat Al-Qur'an itu tidak apa? Tidak lempeng-lempeng aja. Ternyata nggak cukup nahwu sorof gitu. Iya, Ternyata Al-Quran itu sampai sini aja kita bisa merasakan bahwa Al-Quran itu tidak hanya aspek nahu sorof. Kalau nahu sorofnya, naat ada man'ut, man'ut ada naat, mudhof ada mudhof ilaih, gitu ya. iya, Tidak, itu kan yang standarnya. Ternyata di dalam Al-Quran ada aspek apa? Balagho. Balagho itu keindahan. Keindahan bisa dengan cara ini apa? Dari sisi makna, ini adalah dengan cara membuang. Ambon. Berarti yang pasang-pasangan tuh mudhof, mudhof ilaih, naat, man'ut. Mubtada khobar. iya, Kalau mubtada khobar kemarin nggak ada ya, tapi fiil fa'il yang dibuang. Fiil iya, maf'ul bih iya. yang dibuang. Fa'ilnya ada Allahu. Nah, mungkin yang lain apa ada mubtada khobar yang dibuang. Jadi yang pasang-pasangan nanti yang dibuang itu bisa jadi berarti. Mudhof, mudhof ilaih, naat, man'ut. Apalagi kemarin fiil, ya fiil maf'ul bih, fa'ilnya ada. Ya. Kalau mubtada khobar, nah harus dicari juga. Tapi itu harus pakai referensi Referensi. karena ya nggak bisa sesuai ini kita ya, harus ada referensi. Walaupun di tafsirnya, di kitab tafsir itu nggak ada, setidaknya itu ada di kajian akademis di Akan universitas ya, di perguruan tinggi Islam gitu ya. Karena itu sudah teruji lah gitu secara akademis. Nah inilah, Ustaz mau tanya, iya Bu Mursida, mau tanya silakan kulal safiin itu kenapa kok salihatin yang ada kalimatnya di sana? Apa nggak ada kalimat lain dari salihatin gitu? Nah, jadi kan ceritanya ini kenapa Solihatin? Karena ini Nah, bahwa si raja itu kan akan mengambil setiap eh, perahu. tahu. Nah, ya, jadi Malikun Yahudu, si raja itu akan mengambil setiap perahu. Pertanyaannya, apakah betul si raja ini akan mengambil setiap perahu? Baik perahu yang bagus atau perahu yang rusak, kan gitu pertanyaannya. Nah, memang ini kisahnya dari sisi konten cerita. Kisah maksudnya. Bahwa kisahnya itu kan perahu yang rusak ternyata tidak diambil. Oh, berarti yang rusak tidak diambil. Sehingga Nabi Khidir melubangi perahu orang milik yang orang miskin yang bekerja di laut, anggaplah bisa jadi mungkin nelayan. Kalau begitu, kalau yang rusak tidak diambil, berarti yang diambil itu hanya yang baik. Yang baik Nah, saja. berarti perahu yang baik. Nah, yang baik itu bahasa Arabnya solihatin. Kenapa ini solihatin? Pertama, tamar butohnya, karena dia itu naat, ya ngikutin manutnya. Kalau Iya, manutnya ada tamar butoh, berarti si naatnya ada tamar butoh, gitu. betul. Kemudian kalau Ustaz, kalau I'robnya kalimat lain majrur, ininya majrur, i'rob sinaatnya. Lalu kalau ininya tanpa alif lam, ininya juga tanpa alif lam. Dan apa? nanti Ininya mu'anas mu'ana gitu. Jadi kan ada 4 syarat untuk naat itu mengikuti dari man. Oh. Ustaz, Ustaz, kalau kalimatnya bukan salihatin, kan Ustaz, misalkan kalimatnya sohihatin gitu, Ya, sohih, gimana? sahih. Ya itu Ya sohih, intinya yang kalau dari sisi kata bisa jadi ada sinonim kalau dari sisi kata. sinonimnya kan Bisa ada seperti sama sinonim. sama Ya, yang hatin, penting nanti sohihatin. bahwa ini harus nakiroh, harus ada gender muannas sama marbutoh, i'robnya Iya, harus mansub, harus majrur, lalu bilangannya Ya, tunggal, itu patokannya. Ini bisa jadi, ini salah satu contoh bisa jadi, karena yang baik itu kan oh, apa hanya vocabulary-nya kan bukan hanya soli gitu, bukan yang solihatin, ya ada Ustaz, muradifnya Ustaz. bisa jadi ada ada kata Oh, lain yang nyibatin bisa menunjukkan Ustaz. gimana? bisa kalimat Oh, lain nggak nyibatin Ustaz? bisa juga. Ya bisa.
Pokoknya yang menunjukkan bahwa ini kontennya bahwa si perahu itu yang diambil hanya perahu yang baik, hanya Baik. perahu yang bagus gitu. Bisa toibah Ustaz. Misalnya Ustaz, apa? Gimana? bisa Ustaz, toibah Ustaz ya. Ya, Toibatin. toyibah bisa, toyibatin misalnya bisa. Ya. Jadi itu sekali ya lagi kalau nanti itu adalah terkait dengan vocabulary ya. Cuman yang saya dapat dari referensi itu kata yang dibuangnya kan ini naat. Nah, naatnya ternyata solihatin. Ini memang nggak ada di ya kitab kalau tafsir, ini tapi adanya Ustaz, di paper ya, di tulisan, ya, di Ya. tulisan mahasiswa gitu. ya Ustaz, kalau salihatin itu tuh salih itu kan ininya ke manusia begitu kan, wujudnya Orang, gitu. Kalau ya. iya Isim ke orang, fa'il. kalau benda. Ya, Safinatin kan benda, Indonesia kan manusia gitu kan. Jadi kalau mungkin lebih tepatnya tadi itu kata Ibu Jusma, taibatin atau Toibatin. ya, kan Atau khairiyatin. atau ya. ya jadi apa? Ya Ya intinya dia sekali lagi manusia. bahwa ini Ah, kan naat. Kalau naat, yang Ya. penting syaratnya yang 4. Apa syarat yang ya 4? Gendernya harus sama. Ya, ya nakira sama Kalau nakira gender sama itu laki, kalau tadi. perempuan, kalau tambah butuh. Yang penting 4 hal itu. Perkara ya misalnya Ya. ininya mau toyibatin, mau khoriyatin, mau apa? eh, Khariatin. Khairiyatin Ya. dari sisi Itu vocabulary, muradifnya dia ya. Ustaz ya. Itu kan dari sisi apa? Muradifnya Ustaz. Persamaan Kosakata kata-katanya. itu kan Ya. kosakata. Nah, yang Ya. saya ambil Sama itu dikasih saya. katanya adalah solihatin gitu. Ya, Maksudnya ini menyangkut konten bahwa yang diambil itu ternyata hanya di eh, perahunya perahu yang yang baik Bisa juga saja, itu. ya perahu yang baik yang baik saja. Baik. Ya. Yang tidak baik, yang rusak ternyata nggak Tidak. diambil. Sayyi'ah tidak Ustaz ya. Ya, yang jelek tidak. Ya. Jadi itu intinya Khairiyah bahwa yang diambil. dan untuk bisa menentukan ini ada naat yang dibuang, memang ya harus Ya. ada referensi intinya gitu. Harus ada referensi. Saya juga ini Ya. bukan kata saya, ini hanya mengambil dan ini masuk akal gitu. Maksudnya bisa Iya, iya dicerna Ustaz. secara apa? Secara akal bahwa memang ini tidak semua perahu, intinya itu. Tidak semua perahu Iya, iya. yang diambil oleh si raja itu. Ternyata hanya yang baik. Buktinya apa? Hanya yang baik. Nabi Khidir merusak, melubangi perahu orang miskin itu dengan tujuan agar si perahu itu selamat. Ya. Nah, mungkin nanti setelah si rajanya lewat ya tinggal balik ke darat lalu dibenerin gitu. Ya. Kalau menurut saya, Ustadz, boleh jadi karena keterbatasan kosakata yang kita kuasai. Jadi justru mungkin menurut yang paham dengan bahasa Arab, solihatin itu yang paling tepat gitu. Ya, itunya memang karena saya ngambilnya hanya dari situnya Solihatin dan di situ juga nggak ada ruang untuk beda. Tapi anggaplah itu Iya, istilahnya bahwa anggap aja bahwa dari sisi naat kan bisa aja mungkin kata yang lain. Tapi kita sudah betul Bu Imas bahwa bisa jadi ini yang paling pas. Nah untuk itu memang iya, saya nggak bisa menjelaskan kenapa Solihatin gitu ya. Yang jelas iya, dari iya. sisi nahunya bahwa ini ada kata sifat yang dibuang naat dan kalau Iya, kata sifat pokoknya. harus mengikuti 4 Ada hal. naat. Ya, harus mengikuti Iya, 4 hal. ya, Apa 4 hal? biasa. Pertama ininya gendernya laki atau perempuan, yang Iya, kedua iya, i'rabnya, yang ketiga ma'rifat nakiroh, dan yang keempat bilangan. Nah, itu yang jelas iya. yang pegangan kita. Adapun masalah vocabulary, nah itu memang harus ditanya ke ahlinya apa kata yang tepat, kata sifat yang tepat untuk menyifati si Safinah ini gitu. Ya. Iya, iya Nah, betul. sementara jawaban dari saya mah ini bahwa memang ini dari referensinya dan inilah naat. Kalau naatnya kan bisa kita pahami ya bahwa ini memang Iya, betul. perahu yang perahu yang baik, yang Perahu yang bagus gitu baik. ya. Nah, kan bisa juga kalau bagus Jamilatin kan bisa. Nah, Jamilatin. itu kan ibaratnya Bisa makanya Jamilatin. itu harus apa? Harus oleh sarjana bahasa Arab lah gitu itu mah. Nah, ini Iya, kan betul. harus oleh sarjana bahasa Arab Bisa. makanya saya hanya ngambil Solihatin ini aja sesuai dengan
referensinya. Ya. Referensi. Ya, Referensi betul, yang ada Ustaz. gitu, yang jelas itu bisa saya pertanggungjawabkan karena itu sudah diuji oleh di universitas. Ya, Ustaz, memang iya ya. Kulla safinatin. Yang tadi balik lagi, oh sorry. ya, Yang ya kulla safinatin kan setiap kapal ya. ya, Jadi siap. itu benar, maksudnya logik gitu yang Ustaz terangkan, memang harus ada naatnya yang dibuang. Ya. Terus ada lagi maksud yang mengatakan begini, maksudnya jadi kapal tuh nggak jadi berlayar sebab ada raja di depannya gitu yang mengambil setiap kapal gitu. Jadi kalau dia nggak berlayar kan, jadi kan raja nggak tahu ada kapal, maksudnya gitu, nggak jadi dia berangkat, jadi nggak jadi diambil. Apakah ini juga ya? Maksudnya sama Nah, ya? ini Ini Asa apakah ya ini di Ustaz? darat atau di laut gitu ini ya? Apakah ini di Iya. darat atau di laut? Nah, saya untuk hal itu belum ada infonya, belum ada Oke. infonya, tapi ini eh, kelihatannya kalau saya coba rekonstruksi ini, tapi ini dugaan jadinya ya, dugaan Iya. ini bisa jadi ini sudah berada sudah ada berada di perairan, Iya, sudah bisa berada, jadi ya. Cuman udah berangkat, referen, udah di ya. perjalanan. Sudah di perjalanan gitu. Nah, Oke. nah karena nanti tiba-tiba si Malik ini akan ada yang menyusul lah gitu. Makanya ini Iya. judulnya Waro di belakangnya. Artinya nanti akan ada si Malik itu yang melewati mereka berdua karena mereka berdua diem kan ibaratnya. Nah, Iya, iya, gitu. iya. Nah, itu Oke, yang ya, itu mah murni murni ini saya ketika saya ya. tadi baca itu nggak terlalu jelas apakah itu di darat atau ini sudah di laut. Tapi sepertinya ini di laut sepertinya. Iya. Iya. Oke. Ya. Yuk, yuk. Baik, jadi memang hanya ada satu lagi contoh untuk naat yang dibuang ya. Jadi hanya ada satu ini contoh naat yang dibuang. Dibuang. Jadi untuk yang lainnya juga masih harus masih harus referensi lah lagi ya. Baik, sahabat sekalian, ya untuk hari ini sementara dicukupkan dulu sekian. Ini waktunya sudah mau habis. Itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tunda dengan wakil Ustaz. para majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai Amin. ketemu lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalan itu